Baik, kita masuk pada penjelasan tentang tes Baum. Kalau kita lihat tes psikologi Baum test, ini dikenal dengan test, adalah tes psikologi yang dikembangkan oleh Carl Koch yang kemudian dipublikasikan pada tahun 1959. Jadi, tes ini diminta peserta untuk menggambar pohon untuk eh, biasanya penguji itu menyebutkan pohon-pohon yang tidak boleh digambar, seperti palem-paleman, rumput-rumputan, dan pohon merambat, dan sebagainya. Lalu apa fungsinya? Untuk menilai karakter dan kepribadian seseorang. Dari bentuk gambar, kelengkapan gambar, kerapian, cara menggambar, dan dari aspek lainnya. Nah, jadi interpretasi dari Jonathan Rick itu diantaranya berkaitan dengan posisi gambar. Jika di tengah, berarti karakter seorang yang praktis dan rendah hati, menangani masalah dengan sikap mengharapkan yang terbaik dan membayangkan yang terburuk, dan membayangkan yang terburuk dengan cara ini. eh jadi dengan cara ini Anda siap dengan apapun yang terjadi. Jika di bagian bawah lebih suka melakukan riset sebelum memutuskan apakah merasa yakin atau pesimistik. Tinggi ke atas, hikmah dari semua masalah. Semakin tinggi letak pohon, maka menunjukkan sikap yang semakin tinggi dalam memandang hidup. Lalu misalnya dari bentuk batang pohon. Jika lebar, karakter seorang yang bisa tetap tenang dan tidak pernah marah, sangat tenang di tengah meskipun di tengah badai dan memiliki pendirian yang kuat. Kalau ramping, fleksibel dan terbuka dengan pandangan-pandangan atau pendapat orang lain. Lalu pohon bercabang di puncak, seorang sedang terpecah di antara beberapa pilihan hidup saat ini. Lalu misalnya tinggi pohon lebih dari setengah tinggi kertas, berhasrat untuk mencapai prestasi yang tinggi dalam hidup dan dermawan dalam uang. Lalu tinggi pohon kurang dari setengah tinggi kertas, yang puas dengan hidup ini apa adanya, Anda juga hemat dan sangat efisien. Letak pohon jika di tanah mendambakan rasa aman dan stabilitas, lebih menyukai kehidupan keluarga dan pekerjaan di mana dia bisa bertahan bertahun-tahun. Kalau di pot, sangat sibuk bekerja sepanjang waktu, tetapi senang berpergian dan bertualang. Kalau di puncak gunung, karakter seorang yang mendambakan perhatian dan senang menjadi pusat perhatian. Kalau melayang di awang-awang, tidak ada dasarnya, itu karakter seorang yang impulsif dan spontan, sangat mudah menjadi senang jika sesuatu mengilhami dirinya. Jika di pulau, memerlukan banyak waktu untuk menyendiri dan mengisi ulang energinya untuk menemukan solusi dan masalahnya. Pohon berdahan atau tidak? Jika iya, maka karakter berorientasi pada otak kiri. Dalam beberapa survei, dahan digambar oleh orang yang logis dan analitis. Jika tidak, menggambar karena dasar pohon berarti dia dikuasai oleh otak kanan yang intuitif. Lalu misalnya jika arah condong pohon ke kiri, memendam apa yang dipikirkan, memiliki sikap konservatif dan introvert dan tidak menyukai guncangan-guncangan. Lalu jika ke kanan berorientasi pada aksi, dia akan mengatakan apa yang dipikirkan meskipun bertentangan dengan pendapat atau pandangan orang lain. Jika lurus di tengah, memendam perasaan dan mengungkapkan. Jadi dia cenderung memilih perang dengan dirinya sendiri. Dia hanya akan bicara jika masa itu benar-benar penting untuknya. Akar pohon jika ada melambangkan keluarga dan sejarah, berarti masa lalu penting baginya. Jika tidak, fokus pada masa depan. Dominasi daun pada pohon menggambarkan daun adalah yang selalu memikirkan apa saja, sedangkan tidak berarti atau kurang mudah tergoyahkan dengan banyaknya warna abu-abu dari suatu masalah. Misalnya gambar selain pohon, ada buah atau kacang-kacang pada pohon, menggambarkan orang yang paling bahagia melihat hasil pekerjaannya. Jika ada rumput di bawah, menggambarkan bahwa dia mempunyai rumah di mana para tamu merasa disambut baik, dan keluarga Anda betah tinggal di sana membuat Anda merasa paling damai. Ada bunga di bawah pohon menggambarkan bahwa Anda paling bahagia jika dikelilingi kebahagiaan orang di sekitar Anda. Lalu ada burung, hewan, atau orang di sekitar pohon, kebutuhan Anda akan dukungan sosial. Ada ayunan di pohon menggambarkan keinginan untuk main dan bersenang-senang. Jadi penjelasan ini sebenarnya membantu, tapi bukan berarti Anda bisa membuat diri Anda menjadi seperti penjelasan di atas, menggambar sesuai pribadi dan kemampuan Anda yang sebenarnya. Jadi
ketika tes psikologi atau kemampuan diri sebenarnya tidak bisa diada-ada juga sih. Ketika menggambar pun itu nanti akan menunjukkan bagaimana karakter diri Anda, dalam menggambar. Nah, ini contoh gambar tes bau, misalnya pohon mangga. Nah, ketika menggambar ini atau pohon rambutan misalnya, lalu misalnya pohon coklat. Nah, lalu berangkat kerja, ini ada satu quotes ya biasanya itu, "Iya Pak, hati-hati di jalan, Bapak berangkat dulu. Ibu, Mas, aku berangkat dulu ya. Ntar jangan lupa belikan amplop surat. Iya, Nak, hati-hati di jalan." Itu ya, itu berkaitan dengan tes Baum, tes menggambar.